Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, baiklah. Pada hari ini kita akan membahas tentang kita akan menyelesaikan pembagian pusaka ini. Di sini ada suami, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Lantas sebelumnya ada yang bertanya, Kak, kenapa bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan? Kalau perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2 bagian. Kalau perempuan dapat 2, laki-laki dapat 4 bagian. Kok bisa gitu? Padahal perempuan lebih lemah, perempuan nggak kerja. Kok bagiannya lebih banyak laki-laki lagi? Di sini kita akan menjawabnya. Saya baca buku Profesor Muhammad Adi Al-Seboni. Di sini ada 5 mengapa bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan? Jawabannya ada 5 di sini. Ada 5 poin. Untuk itu kita selesaikan dulu ini supaya nanti nampak gambarannya. Nampak gambaran laki-laki mengambil bagian 2 kali bagian perempuan. Di sini ada suami. Suami mendapat bagian 1/4. Kenapa? Karena di sini ada anak. Menurut kaidah, suami mendapatkan 1/4 apabila ada anak atau cucu. Di sini ada anak, berarti suami dapat 1/4. Kemudian anak laki-laki. Anak laki-laki apabila bersama dengan anak perempuan, maka mereka mendapatkan asabah. Namanya asabah bil ghair. Asabah dengan sebab ada orang lain, yaitu anak perempuan. Kemudian untuk menetapkan angka asal masalah, bagaimana? Semalam di pelajaran-pelajaran yang telah lalu sudah saya jelaskan. Angka asal masalah itu ada 7, yang pertama 2, kemudian 3, kemudian lalu 4, 6, 8, 12, dan yang terakhir 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini semuanya adalah angka asal masalah. Angka yang dapat menghabiskan setiap penyebut dari bagian fardu. Dari ke-7 angka ini kita harus pilih salah satu angka yang tepat untuk dijadikan angka asal masalah pada pembagian pusaka ini. Kita tes dari yang terkecil ini. Kita buat 2 kita tes. 2 dibagi 4 bisa? 2 dibagi 4 nggak bisa, oleh karena itu tukar jadi 3. 3 dibagi 4 juga nggak bisa, oleh karena itu ditukar juga. Untuk menetapkan angka asal masalah ini, dia dari yang terkecil lalu bisa dibagikan kepada penyebut bagian fardu, dan dia nggak boleh berkoma, nggak boleh ada sisanya, harus pas. Kita tes 4 dibagi 4 1, kemudian 1 baru dikalikan ke 1. 4 dibagi 4 1, hasilnya dikalikan ke 1. 1 dikali 1, 1. Berarti angka 4 lah angka yang tepat sebagai angka asal masalah pada pusaka ini, pada pembagian pusaka ini. Kemudian suami mendapatkan saham 1 untuk anak laki-laki dan anak perempuan, masing-masing 1 orang. Berapa bagiannya? Caranya, kurangkan angka asal masalah dengan saham. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan adalah 3 saham. Untuk suami 1 saham. Lalu untuk masing-masing ahli waris, 1 anak laki-laki berapa bagiannya? 1 anak perempuan berapa bagiannya? Ini kan 3 ini bagian mereka bersama, bagian mereka kongsi. Lalu untuk mengetahui masing-masing bagaimana caranya? Gini, hitung ini
Ini satu anak laki-laki, ini satu anak perempuan. Satu anak laki-laki apabila bersama anak perempuan itu nanti dia dikira dua. Jadi di sini dianggap dua anak laki-laki. Padahal satu, cuman satu anak laki-laki itu apabila bersama anak perempuan itu nanti dihitung dua. Jadi di sini dua, di sini satu, jumlahnya tiga. Caranya bagi saham ke jumlah ahli waris, 3 dibagi 3 sama dengan 1, kemudian 1 dikali 2 ini jumlah anak laki-laki. Ini kan tadi kan 2 saya bilang, 1 dikali 2 sama dengan 2, kemudian untuk satu anak perempuan 3 dibagi 3 jumlah orang sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi bagian suami satu saham, satu anak laki-laki bagiannya 2, satu anak perempuan bagiannya 1. Lantas di sini timbul pertanyaan, kenapa bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan? Padahal laki-laki lemah, perempuan lebih lemah daripada laki-laki, tidak bekerja, tidak bisa menghasilkan uang, begitulah kan. Kebanyakan perempuan di rumah. Jadi di sini saya baca buku Profesor Muhammad Ali Al-Sabuni, Hukum Pewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah. Di sini Profesor mengatakan, kenapa bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan? Jawabannya di sini yang pertama, segala kebutuhan dan biaya hidup perempuan menjadi tanggung jawab laki-laki. Segala kebutuhan perempuan dan biaya hidupnya menjadi tanggung jawab laki-laki. Karena itu, semua kebutuhan dan biaya hidup perempuan wajib dipenuhi oleh laki-laki, baik anaknya, ayahnya, saudara laki-lakinya, dan kerabatnya yang lain. Itu poin yang pertama. Kenapa bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan? Poin yang kedua, perempuan tidak dibebani kewajiban mencari nafkah. Nah, itu dia. Perempuan tidak dibebani kewajiban mencari nafkah kepada siapapun. Berbeda dengan laki-laki. Mereka dibebani kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, kaum kerabat, dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kenapa bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan? Karena biaya hidup yang dikeluarkan oleh laki-laki, demikian juga kewajiban finansial mereka jauh lebih besar. Jadi biaya hidup itu dikeluarkan oleh laki-laki, begitu juga kewajiban finansial mereka jauh lebih besar dibanding perempuan. Oleh karena itu, kebutuhan laki-laki terhadap harta jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan perempuan. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, laki-laki ketika akan menikah harus membayar mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Dan sesudah berkeluarga dibebani kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik itu keperluan pangan, sandang maupun papan. Poin yang terakhir, poin yang kelima, kenapa bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan? Karena laki-laki juga wajib membiayai pendidikan anaknya dan pengobatan istri serta anak-anaknya, di mana hal ini tidak dibebankan kepada perempuan. Jadi semua ini adalah kewajiban laki-laki. Maka dari itu, makanya laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan. Nanti dia pas mau nikah mengeluarkan mas kawin, laki-laki juga, sedangkan perempuan hanya menerima mahar dari laki-laki. Makanya bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan.
Jadi untuk mengetahui warisan masing-masing ahli waris bagaimana, kita buatlah di sini hartanya 400 sama. Kita buatlah di sini bagiannya 800 juta ya. Di sini istri yang meninggal. Istri meninggalkan harta warisan, meninggalkan harta sebesar 800 juta. Lalu bagaimana? Di sini 800 juta ini kita anggaplah pencarian bersama antara suami dan istri. Kalau 800 juta ini pencarian bersama suami dan istri, maka saat istri meninggal atau suami meninggal, maka 800 juta ini dibagi dua dulu. 800 juta dibagi dua sama dengan 400 juta. 400 juta untuk suami, kemudian 400 juta lagi itulah dibagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan, termasuk juga suami. Jadi di sini suami mendapat dua kali bagian. Bagiannya dua kali. Yang pertama bagian karena bagian yang dibagi dua, harta itu ditaruh dua, karena harta yang ditinggalkan itu dia harta pencarian bersama, yaitu 800 juta tadi dibagi dua, ini untuk suami 400 juta, kemudian 400 juta lagi itu dibagikan kepada masing-masing ahli waris, termasuk juga suami. Jadi suami dua kali dapat bagian. Untuk mengetahui bagian ahli waris masing-masing bagaimana? 400 juta lagi, mungkin tadi 400 juta dibagi dua, 400 juta untuk suami, 400 juta lagi untuk masing-masing ahli waris. 400 juta dibagikan ke angka asal masalah. Angka asal masalah 4. 400 juta dibagi 4 sama dengan 100 juta. Dah. Kemudian 100 juta ini sudah mendapatkan 100 juta. 100 juta ini dikalikan ke saham masing-masing ahli waris. 100 juta dikali 1 ini dikali 100 juta. Kemudian 2 dikali 100 juta juga. Kemudian 1 dikali 100 juta. Kemudian kalian 1 dikali 100, 100 juta, 200 juta, 100 juta. Kemudian dijumlahkan 100 tambah 200, 300 juta. 300 juta ditambah 100 juta, 400 juta. Jadi inilah pendapatan warisan, bagian warisan masing-masing ahli waris. Suami mendapatkan 100 juta, satu anak laki-laki 200 juta, satu anak perempuan 100 juta. Jadi di sini anak laki-laki bagiannya lebih besar dari anak perempuan. Karena kenapa? Karena alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Dia yang bayar mas kawin, dia yang membiayai kehidupan rumah tangga, yang mencari nafkah dan lain-lain, masih banyak lagi. Jadi di sini suami mendapatkan dua kontak. Yang pertama suami mendapatkan 100 juta dari warisan, kemudian dari harta yang diparuh dua tadi dia mendapatkan bagian 400 juta. Jadi total suami semuanya 500 juta. 200 juta untuk anak laki-laki, 100 juta anak perempuan. Coba kita jumlahkan semuanya, pas atau enggak? 100 tambah 200, 300, 300 tambah 100, 400 juta. 400 juta ditambah 400 juta, 800 juta. Pas dengan harta yang ditinggalkan oleh si Mani. Nah, mungkin ini saja pembahasan kita hari ini. Semoga dengan video yang sangat sederhana ini ada manfaatnya bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.